Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi pengalaman kepada sahabat mengenai manfaat dan tujuan tracing. Pasti sahabat sebagai pengajar baik di PAUD, TK, playgroup, atau di sekolah-sekolah lainnya, atau sebagai orang tua sekalipun pasti pernah meminta anaknya untuk melakukan tracing. Baik tracing huruf, tracing angka, tracing bentuk, atau tracing garis seperti ini. Tetapi sebenarnya sahabat tahu tidak apa sih sebenarnya manfaat atau tujuan dari tracing tersebut? Nah, jika sahabat belum tahu, terus ikuti video saya, akan saya kasih tahu apa sebenarnya manfaat atau tujuan dari tracing tersebut. Serta saya akan memberikan tips-tips tambahan mengenai bagaimana caranya agar tracing lebih bertujuan dan lebih bermanfaat lagi untuk tumbuh kembang anak kita. Baik sahabat, agar lebih jelasnya, terus tonton video ini ya, jangan di skip. Oke. Nah, kegiatan tracing pada prinsipnya adalah melakukan kegiatan di mana mengikuti titik-titik atau mengikuti garis yang sudah dibuat oleh pengajar atau orang tua. Jika dilihat, anak harus menarik garis dari titik ini ke titik yang sini. Nah, pola tracing itu sendiri banyak. Ada yang polanya mendatar seperti ini atau horizontal, ada pula yang vertikal seperti ini, tarik garis dari atas ke bawah. Ada juga yang diagonal seperti ini, nyamping. Ada juga yang melengkung seperti ini, melengkung ke kiri maupun melengkung ke kanan. Oke. Apabila kita lihat ketika menarik garis dari sini ke sini, apa yang terjadi sahabat? Perhatikan pergelangan tangan saya. Pergelangan tangan bergerak dari kiri ke kanan, dari kiri ke kanan, dari kiri ke kanan. Nah, sebenarnya tracing ini adalah untuk melatih keluasan atau kelenturan dari sendi pergelangan tangan kita. Kalau ini dari atas ke bawah. Ya. Jadi di mana kelenturan atau keluasan pergelangan tangan ini sangat diperlukan sekali ketika kita membuat huruf maupun membuat angka. Jika yang ini melengkungnya ke sini, yang ini melengkung ke sini. Ya. Nah, pada kesempatan kali ini yang saya ingin beritahukan dan tips dari saya adalah seringkali orang tua atau pengajar suka lupa bahwa seringkali ia hanya monoton ke satu arah saja ketika melakukan tracing, dari arah kiri ke kanan saja. Tetapi tidak melatih ke arah sebaliknya, yaitu dari kanan ke kiri. Karena jika dilihat dari kiri ke kanan, pergelangan tangan kita akan bergerak seperti ini. Tetapi jika sebaliknya dari kanan ke kiri, pergerakan tangan kita akan seperti ini. Maupun yang vertikal seperti ini. Atas ke bawah, bawah ke atas. Pergelangan tangannya akan beda. Ya, jika sahabat lihat pergelangan tangan saya, jika narik garis dari atas ke bawah akan seperti ini. Tetapi dari bawah ke atas akan seperti ini. Sahabat bisa mempraktekannya dengan sahabat sendiri yang melakukan tracing ini, dan sahabat akan merasakan perbedaannya ketika sahabat menarik garis dari kiri ke kanan dengan kanan ke kiri, atau sebaliknya menarik garis dari atas ke bawah dan menarik dari bawah ke atas, akan terlihat beda. Ya, jadi baik yang diagonal juga demikian ya sahabat ya, dari diagonal ke sini maupun narik garis sebaliknya dari sini
atau sebaliknya. Jadi semua itu ada manfaatnya. Jadi tips tambahan dari saya, jangan lupa untuk melakukan ke arah sebaliknya. Jadi tidak hanya monoton dari kiri ke kanan saja, tetapi dari kanan ke kiri, atau dari atas ke bawah saja, tetapi dari bawah ke atas. Atau yang diagonal juga seperti itu. Tidak hanya diagonal ke kiri saja, tetapi juga diagonal ke kanan, baik yang dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah seperti ini. Ya sahabat, jadi tujuannya adalah untuk melatih kelenturan dari pergelangan tangan, dan tips dari saya adalah jangan lupa untuk melakukan arah sebaliknya. Oke, bagaimana ketika kita melakukan tracing huruf atau bentuk? Pertama kali biasanya setelah pola garis yang diminta untuk melakukan tracing, pasti diminta terlebih dahulu untuk mengikuti tracing bentuk. Ketika melakukan tracing bentuk, anak-anak diminta untuk mengikuti garis. Tetapi yang sering kali dilupakan oleh pengajar atau para orang tua adalah ketika melakukan tracing ini, anak tidak melakukan apa-apa kecuali mengikuti dan membuat garis di pola tersebut. Tetapi sebenarnya kegiatan tracing ini juga bertujuan untuk menanamkan konsep kepada anak bagaimana cara membuat bentuk tersebut. Tetapi alangkah lebih baik lagi jika diimbangi dengan input auditori kepada telinga, sehingga telinga mengirimkan informasi kepada otak untuk otak mengingat bahwa yang sedang ia lakukan adalah ia membuat bentuk. Membuat bentuk apa namanya? Nah, makanya dengan adanya input auditori akan lebih kuat lagi informasi ke dalam otak bahwa ia sedang membuat bentuk kotak. Mengapa demikian, sahabat? Karena dengan kita sekalian bicara ketika melakukan tracing ini akan membuat anak menjadi paham bahwa bentuk yang sedang ia buat adalah bentuk kotak. Lalu juga otak juga menanamkan konsep bahwa untuk membuat kotak adalah bentuknya seperti itu. Jadi sahabat, sering tidak sahabat melihat bahwa ketika anak diminta untuk membuat kotak, segitiga, lingkaran, atau hati, tetapi ia tidak tahu bagaimana caranya. Padahal ketika ditanya, ini bentuk apa? Kotak. Ketika melihat, ini bentuk apa? Segitiga. Tapi diminta untuk membuat, ia tidak tahu. Karena ketika melakukan tracing tersebut, ia tidak dilakukan atau tidak diimbangi dengan input auditori tadi. Jika sahabat imbangi dengan input auditori pada saat anak melakukan tracing, akan lebih menguatkan informasi ke otaknya. Apabila anak ditanya bagaimana membuat kotak, dengan sendirinya ia akan keluar untuk membuat kotak. Jadi itu penjelasan saya ya sahabat. Jadi ketika melakukan tracing, tipsnya adalah sekaligus sahabat harus minta anak untuk mengucapkan nama bentuk yang sedang ia buat. Sehingga nanti ketika diminta untuk membuat bentuk, anak bisa melakukannya dengan baik. Apalagi jika sahabat ketika membuat tracing bentuk ini, minta anak untuk melakukannya di papan tulis. Papan tulisnya yang bagaimana? Bukan papan tulis whiteboard sahabat, tetapi jika bisa adalah papan tulis hitam. Ya, jadi papan tulis hitam di mana kalau kita lihat papan tulisnya kan agak geradakan ya, agak kasar ya sahabat permukaannya. Nah, justru dengan kasar itu tadi akan memberikan efek getaran kepada anak sehingga akan membuat informasi yang lebih kuat lagi ke otak untuk anak mampu mengingat bagaimana proses membuat bentuk tersebut. Ya, jadi saya ulangi, tips dari saya adalah ketika membuat tracing bentuk seperti ini, sahabat harus apa? Harus mengulangi mengucapkan nama bentuknya. Yang kedua,
diusahakan menggunakan permukaan yang kasar sehingga akan lebih menguatkan memori kepada anak bagaimana proses membuat bentuk tersebut. Oke, sahabat sudah paham ya? Sebelum melanjutkan menonton, jangan lupa subscribe channel YouTube Rumah Sensori, aktifkan tanda lonceng agar sahabat tidak ketinggalan video-video edukasi lainnya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini agar lebih banyak lagi yang bisa belajar bersama kita. Terima kasih. Berikutnya, bagaimana ketika kita men-tracing angka maupun huruf, sahabat ya. Jadi bagaimana pada saat kita men-tracing angka maupun tracing huruf, sahabat. Oke. Ketika men-tracing huruf maupun angka, sahabat ya, biasanya sekali lagi orang tua ataupun pengajar hanya meminta anak untuk melakukan tracing saja, tanpa anak diminta untuk menyebut nama dari angka atau huruf tersebut. Tips dari saya sekali lagi sama ketika dengan saat men-tracing bentuk, sahabat harus meminta anak untuk menyebut nama dari huruf atau angka tersebut. Mengapa? Sehingga anak tahu bahwa yang sedang ia lakukan adalah ia membuat angka 1. Jadi kalau dilihat kita bisa sambil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya. Nah, sahabat, pernah tidak sahabat mengalami pengalaman di mana ketika anak sudah mampu menamai angka, mengambil angka atau huruf, ya, tetapi ketika diminta buat, ia tidak bisa. Nah, karena hal ini anak tidak memiliki informasi bagaimana perintah yang dikeluarkan melalui suara atau auditori tidak ditangkap oleh otak. Tetapi jika perintahnya ada visualnya, ia paham. Karena ketika men-tracing ini, ia hanya bekerja visual saja. Auditori tidak bekerja. Jadi ketika ditanyanya diperlihatkan angkanya, mana angka 6, mana angka 3, atau ditanya ini angka berapa, anak melihat, ia bisa jawab. Tetapi ketika perintahnya berupa perintah auditori, sebagai contoh, coba buat angka 6, anak kebingungan apa yang harus ia lakukan. Nah, itulah kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh pengajar maupun orang tua. Apabila sahabat sudah melakukan tips dari saya tadi, kejadian-kejadian seperti tadi akan terlihat berkurang, sahabat. Jadi terlihat anak akan lebih mampu untuk menangkap informasi yang diberikan oleh sahabat sehingga mampu menulis apa yang sahabat minta berdasarkan perintah auditori atau perintah verbal dari sahabat. Baik sahabat, itulah tips yang dapat saya berikan kepada sahabat. Semoga cara sederhana ini dan cara tambahan dari yang biasa sahabat lakukan ini bisa bermanfaat untuk sahabat dan bisa bermanfaat untuk putra-putri maupun siswa-siswi sahabat di sekolah. Apabila ada kekurangan dan kesalahan dari saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Apabila sahabat merasa bermanfaat akan video ini, tolong jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Rumah Sensori, diberi like, dan disebarluaskan kepada teman-teman sahabat lainnya agar lebih banyak lagi sahabat yang bisa belajar bersama dengan kita. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.